Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Bintang Mahardika dengan NIM 124101091 dari kelas Sistem Basis Data F. Di sini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan beberapa sistematis dari tugas modul ke-13. Nah, jadi di sini kita terkait kita akan mengerjakan materi terkait dengan join. Nah, di sini saya akan mengajarkan tugas-tugas yang perlu diberikan yang tidak di-code ya, seperti ini. Nah, dengan menggunakan database yaitu Nordwind di sini dan yang sudah saya kerjakan di modul-modul sebelumnya. Baik, jadi langsung saja untuk soal nomor pertama yang A. Jadi di sini yang pertama kita disuruh untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang terurut berdasar nama kategorinya. Jadi yang pertama kita akan select dulu p.product name, p.unit price, dan c.category name. Nah, di sini ini merupakan perumpamaan dari tabel yang kita gunakan. Jadi untuk P di sini adalah tabel produk dan C itu adalah tabel kategori. Lalu kita cari datanya, kita ambil datanya menggunakan from dari tabel produk P yang akan kita join atau kita gabungkan dengan kategori C. Nah, cara menggabungkannya kita menggunakan primary key dari produk dan kategori atau foreign key-nya. Lalu yang terakhir kita order by. Nah, order by ini kita mengurutkannya karena di sini kita ditugaskan untuk melakukan barang itu secara terurut berdasarkan nama kategori. Karena berdasarkan nama kategori, kita yang diurutkan adalah kolom kategorinya. Jadi untuk penjelasannya di sini ya, untuk tabel ini, untuk baris ini, produk P akan digabungkan dengan kategori C on P dan kategori ID sama dengan C kategori ID. Nah, ini pada kategori P pada tabel produk bayaran di sini terdapat kategori ID. Nah, kategori ID adalah kolom yang ini, bawah kanan ini, dan akan digabungkan atau disambungkan dengan kategori kolom kategori ID pada tabel kategoris. Nah, di sini kategori ID-nya satu. Nah, apabila kita ID-nya bersama atau sama, bisa dilihat di kategori ID-nya misalkan satu, maka akan yang di-outputkan adalah kategori name-nya. Jadi di sini. Jadi yang diambil untuk ID untuk digabungkannya, yang diambil adalah kategori ID-nya. Semisal untuk kategori ID kita produk untuk yang kategori 1, nah ada yang diambil kan produknya ada cai cang anis cai cang, lalu satu lagi Guarana Fantastica. Harusnya itu berada di atas karena kategori ini sudah diurut. Ini tergantung dengan nama dari kategori ini. Mungkin coba saya run. Nah, di sini ada Guarana Fantastica, ada cai cang tadi. Itulah pokoknya sudah dilihat di sini sudah tertampilkan, yang ditampilkan adalah nama-nama produknya, harga, unit price, serta nama kategorinya. Jadi di sini dan juga nama kategorinya terurut ya, dari B untuk B beverage semua, dari C kondimen semua, lalu conversion semua diurutkan. Jadi untuk sistematikanya, mekanis dari pengerjaan seluruhnya ini adalah kita menggabungkan dua tabel dengan menyambungkan foreign key-nya atau primary key-nya. Lanjut yang kedua, ini ada tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Nah, karena di sini kita menggunakan nama perusahaan customer, jadi kita gunakan kolom company name pada tabel customer.
menambahkan order ID serta order date di dalam tabel orders. Seperti di atas sama ya, kita menggabungkan tabel customer dengan tabel order menggunakan foreign key primary key dari customer ID dari tabel order dan customer ID dari tabel customers. Jadi ya di sini customers dapat customer ID di depan ini of the another item arrow dan lainnya, lalu dalam tabel orders nah di sini juga ada customer ID-nya. Nah, di sini kalau kita mengurutkan, kalau misal ID-nya sama, jadi yang akan diobjekkan adalah company name. Maaf, ya company name-nya. Jadi untuk mendapatkan company name dan ID dan order secara bersamaan, kita menggabungkannya dengan join dan juga diurutkan berdasarkan nama perusahaannya kembali. Nah, untuk sudah dilihatkan ada company name, order ID, dan order date-nya. Dan untuk company name-nya diurut secara terurut dari A, B, C, dan seterusnya. Hingga selanjutnya, tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Jadi yang pertama kita lakukan select ya. Di sini akan ditampilkan kolom order ID pada tabel order, kolom order itu pada tabel order, dan kolom order ID pada tabel order details. Ini sama seperti yang di atas. Kita gabungkan tabel orders dengan order details dengan menggunakan foreign key kolom order ID dari tabel order dan order ID dari tabel order details. Jadi di sini terlihat ada untuk order ID-nya sudah menggunakan juga pada order details terdapat order ID untuk menggunakan melakukan penyambungan menggunakan foreign key atau primary key. Jadi bisa dilihat di sini sudah terdapat ID ordernya, tanggal order, dan ID barangnya. Itu kemungkinan yang paling dasar dari semuanya. Baik, selanjutnya yang B. Di sini langsung saja kita ada dari tersebut tambahkan ID order, tanggal order, nama barang, dan serta barang yang terjual. Baik, jadi di sini kita tampilkan ada ID ordernya dari tabel order, order dari tabel order, kolom product name dari tabel produk, dan unit price dari tabel produk. Nah, di sini kita menggabungkan dua tabel. Maksud saya lebih dari dua tabel. Nah, kenapa lebih dari dua tabel? Karena dari order ini kita tidak ada produk ID. Nah, tidak ada produk ID dan dari produk di sini juga tidak ada order ID. Maka dari itu kita memerlukan tabel ketiga untuk mengurutkan ke foreign key dari kedua tabel tersebut, yaitu order detail. Nah, di order detail ini terdapat produk ID dan order ID. Maka dari itu di sini kita gabungkan order detail dengan order. Ini untuk penggabungannya ya. Nah, di sini kita juga gabungkan dari produk order detailnya dengan order untuk mendapatkan ID order, dan kita gabungkan produk dengan gabungkan dengan produk ID menggunakan dari tabel produk ke tabel order detail sehingga kedua tabel tersebut dapat menyatu. Jadi bisa digabungkan. Bisa dilihat di sini ordernya sudah terdapat ID order, tanggal order, nama barang atau produk name, serta daya tarik visual. Baik, selanjutnya di sini kita disuruh untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Tadi sama seperti yang di atas, cuman di sini kita untuk output terus nama lengkap dan teritorinya nama lengkap saja kita gunakan penggabungan dua kolom, first name dan last name. Ini kita atas nama lengkap ya. Jadi dan untuk teritorinya ini teritori description. Nah,
untuk menggabungkannya dari employee territories atau ET-nya. Kenapa ET? Karena seperti yang di atas, untuk territory tidak ada employee ID, dan untuk employee sendiri tidak ada territory ID. Ya, tidak ada. Jadi untuk menggabungkan keduanya, kita memerlukan tabel ketiga, yaitu employee territories, di mana kedua ID ada di sini untuk menggabungkan foreign key dan primary key masing-masing. Bisa di run di sini, sudah terdapat nama lengkap beserta teritorinya. Jadi ke soal selanjutnya ada nama order ID. Maaf yang soal ke ini. Tampilkan nama oh ya ini, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper. Jadi untuk soal ini kita menggunakan nama customer atau kontak name-nya yang ada di tabel customers, lalu kolom order ID pada order date pada tabel order, lalu kolom kontak name pada tabel shipper. Ini ada ada 3 tabel yang akan digabungkan di sini, ada customers, orders, dan shippers. Nah, untuk order kita joinkan terlebih dahulu dengan customer di sini dengan customer ID-nya dari masing-masing tabel order dan customer, lalu juga kita gabungkan dengan shippers di sini, tabel shippers yaitu ordernya, order ship-nya. Nah, karena ini beda nama kolomnya, tapi ini masih dalam satu artian, yaitu ID ship-nya atau ID kapalnya. Bisa dilihat ya, yang pertama ada customer ID, kita gabungkan dengan customer ID untuk order customer ID. Nah, ini lalu untuk shippernya 12346. Nah, untuk ID dalam orders itu menggunakan Sylvia. Ini adalah ID kapalnya. Jadi kita menggabungkannya dengan ini, sehingga hasil objeknya akan seperti ini. Terdapat kontak name, ID, order date, dan company name-nya sesuai dengan itu. Jadi selanjutnya ada yang terakhir, tampilkan ID orders, tanggal orders, serta serta ID yang dibeli. Serta ID yang dibeli pada order tersebut. Jadi untuk menggunakannya ini, dan ini tabelnya yang satu. Oh, maaf, ini yang ini selanjutnya ini. Oh iya, tampilkan nama supplier. Suppliernya ini. Jadi untuk menemukan nama supplier, kita menggunakan company name, lalu nama kategorinya kita menggunakan kategori name. Ini cukup simple ya. Melakukannya tinggal kita gabungkan dari tabel supplier dan kategori supplier dan produk, kategori dengan produk. Sama seperti yang di atas, karena keduanya ini tidak memiliki masing-masing ID, tidak memiliki masing-masing ID lawannya yang akan digabungkan. Jadi supplier tidak ada kategori ID dan kategori tidak memiliki supplier ID, sehingga diperlukan tabel ketiga, yaitu tabel produk yang memiliki produk ID serta kategori ID-nya. Jadi bisa dilihat di sini terdapat company name-nya atau nama-nama supplier serta kategori nama-nama kategori. Selanjutnya di sini yang C. Jadi di sini kita select multiple dengan syarat. Jadi kita melakukan hal yang sama, cuman di sini ada persyaratan yang harus dilakukan. Syarat itu kita menggunakan where, di mana kita gunakan di modul 11 dan 12 sebelumnya. Jadi langsung saja di sini kita disuruh untuk menambahkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Untuk itu kita tampilkan outputnya, produk name dan unit price dari tabel produk serta kolom kategori name dari tabel
kategoris. Nah, untuk itu kita gabungkan tabel produk dengan tabel kategori. Dia melakukan foreign key dari tabel kategori ID dari tabel produk dan kategori ID dari tabel kategoris. Di mana, nah ini adalah persyaratannya, di mana kategori name-nya harus kategorinya harus beverage. Karena di sini karena di sini banyak kategori name-nya, jadi yang digunakan hanya beverage saja. Dan untuk unit price-nya kurang dari 10. Jadi para produk di sini ya bisa dilihat untuk unit price. Unit price-nya kita ambil hanya 5 hanya kurang dari 10 saja. Dan untuk produknya untuk kategorinya hanya mengambil beverage, dimana beverage adalah kayak kategori ID nomor 1, sehingga yang diambil hanya kategori yang ID 1 serta unit price-nya harus di bawah 10. Jadi akan output seperti ini. Nah, hanya Guarana Fantastica dan Von Braunfels Kloster Beer yang hanya dimunculkan karena kategori name-nya beverage dan unit price-nya kurang dari 10. Baik, lanjut. Selanjutnya Anda ini tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Jadi yang akan kita outputkan di sini adalah company name dari tabel customers serta order ID dan order date dari tabel orders. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan gabungkan, kita joinkan tabel orders dengan tabel customers, saya akan cari di atas ya. Jadi kita gabungkan dengan customer ID, kolom customer ID dari masing-masing tabel order dan customers. Nah, ini adalah persyaratannya di mana asal USA. Jadi untuk country-nya kita ambil hanya USA saja. Untuk country dari customers. Country lainnya. Hanya kita ambil USA saja. Karena masih banyak yang lainnya. Dan untuk tanggal tahunnya sebelum tahun 1997. Untuk itu kita mengetahui hanya kurang dari 1997, kita melakukan extract ya form seperti pada modul sebelumnya. Pada order date. Di order date yang hanya digunakan di sini hanya kurang sebelum tahun 1997. Jadi kan sini sudah melebihi ya 1998, tapi hanya yang diambil 1997 ke bawah. Baik, bisa langsung kita run. Nah, di sini sudah terlihat ya namanya order ID dan order date-nya. Jadi ini yang diambil hanya warga-warga USA saja. Mungkin untuk memperjelas ya. Karena ini hanya nama customer order ID dan nama perusahaan, lalu order ID dan tanggal pembelian saja. Jadi tidak. Tapi untuk memperjelas saja saya tambahkan si order si control supaya lebih jelas. Di sini yang bisa dilihat hanya dari warga USA saja. Dan untuk order date-nya kurang dari sebelum tahun 1997. Jadi lihat yang terakhir ada 30 Desember. Tanggal 30 ya, tanggal 30 Desember. Baik, selanjutnya yang soal berikutnya, tampilkan nama customer, order ID, data order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi di sini ini cukup rumit karena menggunakan 4 table. Jadi yang kita outputkan adalah contact name dari tabel customers, lalu order ID dan order date dari tabel order dan company name dari tabel shippers. Nah, kenapa disebutkan employee? Akan saya jelaskan nanti ya. Oh ya, langsung saja employee ini karena untuk penyebarannya sama dengan negara asal employee. Jadi untuk itu kita menggunakan employee itu untuk mengambil negaranya, country-nya. Jadi mungkin yang awal langsung ya, berdasarkan dari awal. Untuk gabungan ada tabel order digabungkan dengan customers. Lalu kita ambil warranty-nya dari customer ID dari masing-masing tabel orders dan customers. Lalu kita kita gabungkan lagi dengan shippers, di mana sama seperti yang di atas kita
menggunakan ID shippernya, menggunakan shipvia dan shippers ID dari masing-masing tabel order dan shippers. Nah, ini kita gunakan employee. Nah, employee di sini kita gunakan employee ID-nya. Kenapa? Karena employee ID-nya ini sudah ada di tabel order. Jadi untuk itu kita ambil persyaratannya di mana ship country-nya ini sama seperti e-country-nya. Nah, kenapa e-country kok tidak customer? Karena di sini yang diminta adalah negara asal employee. Maka dari itu employee diperlukan untuk digabung, namun tidak perlu ada di output. Sehingga di sini persyaratannya adalah country harus sama dengan employee, dan untuk tahunnya seperti yang di atas, kalau melakukan start year from order date lebih dari 1997. Mungkin bisa saya langsung tunjukkan outputnya seperti ini. Ada kontak name, order ID, tanggal order, dan nama shippernya atau kompanininya. Nah, untuk memperjelas lagi seperti yang di atas, kan hanya negara, nggak bisa sih, bahasanya. Mungkin langsung lanjut saja ke berikutnya, soal yang terakhir. Jadi untuk produk gamenya, untuk produk yang harganya 5-10 dolar, ini adalah persyaratannya kita tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori. Hanya dua, jadi di sini saya tampilkan dua, komponen dari tabel suppliers dan kategori name dari tabel kategoris. Di sini kita gabungkan tabel produk dan tabel supplier menggunakan foreign key dari supplier ID di masing-masing tabel produk dan suppliers. Lalu kita gabungkan lagi dengan tabel kategoris, di mana kategori ini menggunakan foreign key atau primary kategori di masing-masing tabel produk dan kategoris. Jadi ini sama seperti yang di atas ya penjelasan, karena kategori sudah memiliki ID supplier dan supplier ini tidak memiliki ID kategori, sehingga diperlukan tabel ketiga yaitu tabel produk untuk menghubungkannya. Di sini terdapat produk ID, supplier ID dan kategori ID. Dan lalu kita menggunakan persyaratannya yaitu harganya 5-10 dolar menggunakan between. Nah, between ini sudah dijelaskan pada modul sebelumnya, di mana nilai yang diambil hanya 5, antara 5 dan 10 saja, yaitu 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, mungkin bisa kita sekarang yang diambil hanya beberapa saja. Jadi ini yang memenuhi persyaratan yaitu hanya harganya 5-10 saja. Yang bisa dibuktikan ya, untuk price-nya di produk sini unit price 18, 19, ada 6 ini berarti yang diambil kategori yang diambil dari 10 kategori ID-nya 8, misal 8 berarti seafood. Mungkin sedikit lagi apakah ada seafood, ya ada seafood di sini. Cukup untuk membuktikan bahwa ini sudah memenuhi persyaratan. Baik, selanjutnya yang D, self join dan outer join. Nah, di sini kita akan mendalami soal penggabungan dua tabel namun tabelnya itu yang sama. Nah, di sini kita disuruh untuk menerangkan ya, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Jadi untuk penjelasannya di sini, ini ada E1 many dan E2 one. Nah, ini kita disuruh menjelaskan E1 yang untuk yang manajer E1 atau E2. Nah, karena di sini sudah dijelaskan many dan one, maka sudah dapat dilihat bahwa yang manajer adalah E2. Kenapa? Karena E2 ini kita perlu untuk satu orang, satu manajer ya. Sedangkan E1 itu many, bersifat banyak. Tidak mungkin kalau satu orang memiliki banyak manajer. Jadi masuk akal apabila banyak orang atau banyak bawahan memiliki satu atasan saja.
Nah, ini tunjukkan key yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Ini ada ya. Jadi di sini untuk kita selekkan report to dan employee ID. Nah, kenapa report to? Karena report to di sini nah ini untuk yang report to ini kita dalam bahasanya itu kita melaporkan kepada. Jadi yang ini adalah jadi untuk bawahannya saja. Kita melaporkan pada atasannya. Mungkin langsung saja di run ya. Oh ya, untuk joinnya ini employee 1 dan employee 2. Nah, ini adalah ID-ID-nya ya. Jadi dia melapor kepada ini dan employee ID-nya ini sama ya, hanya 2 dan 5. Maka dari itu yang menjadi atasannya itu ada 2 orang, yaitu untuk employee ID kedua Fuller Andrew dan yang kelima Stephen Buchanan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 many dan E21. Jadi untuk S1 many dan E21 sama seperti di atas, kita tinggal gabungkan saja, tinggal tambahkan saja namanya, masing-masing namanya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini employee-nya ini yang bawahan, lalu pimpinan ini yang atasan. Jadi untuk bawahan sendiri ini ada beberapa orang dan pimpinannya ini tetap 2, Andrew Fallon, Andrew Fuller, dan Stephen Buchanan. Nah, di sini dapat Stephen Buchanan sebagai employee dan pimpinan. Kenapa? Langsung mungkin sebenarnya bisa langsung dibuktikan di sini terdapat titel ya. Nah, titel di sini ini setiap orang-orang hampir sama, cuman yang ada yang berbeda, cuman yang paling atas adalah ini ya, Andrew Fuller sebagai Vice President. Nah, ini Stephen Buchanan sebagai Sales Manager, di mana tingkatannya masih lebih tinggi Andrew Fuller, sehingga Stephen Buchanan masih termasuk bawahan dari Andrew Fuller. Yang terakhir adalah tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan, dan masuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Ya, ini sama seperti yang di atas ya, cuman yang diubah, yang membedakannya hanya kita gunakan full outer join. Nah, full outer join ini maksudnya kita menggabungkan data yang walaupun ada data yang masih nol. Untuk yang ini kan yang saya join ini kayak seperti persyaratan, ada bawahan, ada atasan. Untuk yang full outer ini kita tidak memiliki persyaratan, kita langsung saja kita masukkan beberapa bawahan dan ada atasan yang tidak memiliki bawahan maupun bawahan yang tidak memiliki atasan. Ini bisa langsung di-run. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada employee, pimpinan, dan employee. Nah, ini tidak memiliki pimpinan. Nanti pun tidak memiliki pimpinan karena dia paling atas, dan ini tidak memiliki bawahan karena mereka sudah bawahan ya, jadi tidak memiliki bawahan, mereka hanya memiliki atasan saja. Baik, mungkin cukup sekian presentasi penjelasan tugas modul 13 dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.